Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM, dan tak lupa pula Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah ini, yakni Bapak Muzammil MPDI. Saya Roidatun dari 7D PAI akan memaparkan materi yang diberikan oleh Ustaz Muzammil. Ya, yaitu di sini ada 7 golongan yang dicintai Nabi Muhammad, dan 7 golongan ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Nah, jadi kalau ingin dicintai Nabi Muhammad atau mendapatkan syafaat di hari kiamat atau mendapat belaan dari Nabi Muhammad, harus melakukan 7 hal ini. Yaitu apa saja yang akan dilakukan? Yaitu yang pertama, ketika menjadi pemimpin harus adil. Contohnya bagaimana? Contohnya pemimpin itu seperti kepala keluarga, ketua kelas, ketua kamar kalau di pondok, terus kepala desa dan lain-lainnya. Kalau sudah menjadi kepala sekolah atau kepala pondok dan lain-lainnya, pokoknya yang sudah menjadi kepala itu adalah seseorang yang pemimpin. Nah, jadi kalau sudah menjadi pemimpin itu harus adil. Harus adil apa? Nah, contohnya seperti ketua kelas. Ketua kelas ini adalah kewajibannya harus mengayomi semua yang ada di kelas, bukan memilih. Kalau bukan teman dekatnya, tidak akan mengayomi. Kalau teman dekatnya selalu diayomi, bukan seperti itu. Harus adil, tidak harus memilih teman dekat atau tidak. Semuanya itu adalah tugasnya. Semuanya itu adalah amanah. Jadi, ketua kelas itu wajib atau harus mengayomi semua yang ada di kelas gitu. Harus adil antara yang satu, antara A dan yang B. Harus adil. Harus semuanya diayomi, bukan satu orang atau 2 orang yang hanya diayomi gitu. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin yang adil, itu nanti akan dicintai Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi pemuda yang dimaksud tumbuh dalam ibadah itu adalah mulai dari kecil sudah diajarkan beribadah. Beribadah apa? Seperti sholat. Sholat itu wajib. Jadi anak kecil itu sudah diajarkan sholat atau diajarkan hal-hal yang wajib, itu seperti sholat, puasa, syahadat, itu harus diajarkan sudah sejak kecil. Diajarkan tentang kewajiban-kewajibannya agar menjadi pemuda atau menjadi anak yang tumbuh dalam ibadah. Kalau anak sudah diajarkan dari kecil akan terbiasa dengan kewajiban-kewajiban itu akan terus atau menjadi kebiasaan setelah dewasa nanti. Jadi makanya anak kecil itu harus diajarkan dalam hal baik atau diajarkan dalam ibadah kepada Allah, biar agar menjadi dewasa atau pemuda yang tumbuh dalam ibadah gitu. Jangan hanya diajarkan hal wajib, juga harus diajarkan dalam larangannya begitu. Yang ketiga, yaitu seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah, jadi kalau dari kecil sudah diajarkan ibadah di masjid, diajak ke masjid, itu menjadi kebiasaan. Nah, jadi kalau sudah terbiasa, terasa nyaman di masjid, itu akan ingin selalu ke masjid, pengen di masjid terus-terusan gitu. Contohnya kita aja, kita kalau senang di suatu tempat,
Contohnya saya sendiri, saya senang di laut, di pantai gitu. Jadi di pantai manapun seneng gitu. Jadi rasanya itu pengen pengen ke pantai terus gitu. Jadi ini bukan ke pantai tapi ke masjid. Kalau sudah cinta kepada masjid, cinta tempat masjid, maksudnya nyaman di masjid, itu akan selalu ingin ke masjid. Jadi biasakan ke masjid. Maksudnya dari kecil itu harus diajarkan atau dari kecil itu sudah dibiasakan pergi ke masjid gitu. Jadi seorang yang selalu ingin di masjid atau ter apa hatinya selalu ingin di masjid itu akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang keempat itu ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, hal ini bukan hanya suami istri. Iya, suami istri boleh. Terus ini bukan hanya suami istri tapi juga saudara, teman, sahabat. Itu harus saling mengingatkan bahwa kalau hal buruk atau hal maksiat harus diingatkan. Kalau temannya bermaksiat harus diingatkan bahwa hal yang dilakukan salah. Terus sebaliknya, kalau mau beribadah, ngajak atau ingin bersama-sama berjuang untuk beribadah, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu adalah hal atau orang yang akan dicintai oleh Nabi Muhammad akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang kelima, takut maksiat kepada Allah. Nah, nomor 5 ini kalau sudah diajarkan dari kecil, diajarkan untuk menjauhi larangan, sudah diajarkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini Allah pasti akan melihat. Nah, di sini akan merasakan takut kalau bermaksiat, bukan takut karena siksaannya, bukan pengen masuk surga, bukan, karena emang benar-benar takut gitu. Orang yang takut bermaksiat ini adalah orang yang akan mendapatkan naungan atau dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang keenam itu adalah orang yang sedekah diam-diam. Nah, bukan orang yang sekarang kan banyak orang kalau mau sedekah, mau ngasih tanah wakaf atau mau bangun masjid atau sekarang mau sedekah aja live atau apa gitu, itu sebenarnya kurang baik. Kalau mau sedekah, kalau ingin dicintai atau akan mendapatkan naungan di hari kiamat itu orang yang bersedekah diam-diam, bukan orang yang bersedekah yang diumbar gitu. Tidak. Yang bukan boleh enggak apa-apa sih untuk sedekah, itu kan suatu hal baik, tapi lebih baiknya sedekahnya diam-diam agar dicintai oleh Nabi Muhammad atau mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang ketujuh yaitu bangun malam. Di sini maksudnya adalah beribadah, yaitu tahajud atau sholat tahajud atau dzikir, terus atau sholat hajat atau sholat taubat gitu. Bukan bangun malam fesian sama orang lain, bukan. Yang dimaksud ini adalah orang yang bangun malam itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini akan mendapatkan naungan di hari kiamat atau akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi 7 golongan yang akan dicintai oleh Nabi Muhammad atau mendapatkan naungan di hari kiamat itu adalah yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, yang ketiga adalah seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang keempat adalah orang yang mencintai karena Allah.
Yang kelima, takut bermaksiat. Yang keenam, orang yang bersedekah diam-diam. Yang ketujuh, bangun malam untuk beribadah. Nah, 7 hal ini akan dicintai oleh Nabi Muhammad dan akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Jadi, semoga kita termasuk 7 golongan ini, agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau kita belum termasuk 7 orang tersebut ini, ayo kita sama-sama untuk belajar untuk mencintai Nabi Muhammad, agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad, agar nanti kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.